pada hari Kamis itu kami langsung melakukan penyetopan sementara produksi dari iup-iup yang beroperasi. Teman-teman media, saya harus sampaikan bahwa dari 5 iup yang beroperasi, yang mempunyai RKAB, itu hanya 1 iup yang beroperasi, yaitu PT GAK. Gitu. Yang lainnya di 2025 belum mendapat RKAB. DKW, ada Dewi Iriana, di Nikel ini tuh. Oh, itu nggak ada. Salam demokrasi. Aku cuma mau ngingetin, ini memang sang royalis sejati dari Jokowi, yaitu Bahlil Lahadalia. Bagaimanapun dia pasti akan tetap membela mantan majikannya, yaitu Joko Widodo. Karena dia sudah banyak dibantu selama Jokowi menjadi presiden. Dia sudah menjadi ketua umum Partai Golkar dan tetap menjadi orang kepercayaannya Jokowi. Jadi apapun kesalahan dari majikannya, pasti dia akan membenarkan atau pasti dia akan membela. Itulah kalau orang yang sudah menjadi ternaknya sang mantan. Jadi untuk Bahlil, cobalah elegan, cobalah lebih menjaga harga diri. Memang kita sudah banyak dikasih makan selama pemerintahan Jokowi. Tapi ingat, harga diri tetap harus dijaga. Jangan yang benar dibilang salah, ataupun yang salah dibenarkan. Ya kan? Kelihatan sekali Anda itu terlalu membela Jokowi. Sampai pernah bilang Raja Jawa itu ternyata lebih ngeri, lebih mengerikan. Itu kan statement yang kampungan sebenarnya, Mr. Bahlil. Tolonglah beretika. Dan bagaimana nih dengan program S3-nya? Kenapa belum juga diwisuda? Kenapa juga masih ditahan? Masih harus disuruh ngubah disertasi karena dianggap plagiat disertasi yang Anda buat. Ya kan? Jangan sampai memalukan begitulah, ya kan? Sampai sekarang UI masih belum melantik Anda sebagai doktor, alias masih ditunda karena ada indikasi kalau disertasi Anda itu meniru atau melakukan plagiat. Luar biasa ya kualitasnya. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Yap guys, kita lihat sendiri apa yang menjadi pernyataan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri SDM yang kerap kali membela Pak Mulyono. Apa yang menjadi kesalahan-kesalahan Pak Mulyono, bagaimanapun situasinya, Bahlil selalu sigap dan siap membela Pak Mulyono. Bahkan statement dari Bahlil mengenai persoalan kapal laut pengangkut nikel yang sudah nyata beredar di media sosial, video-videonya, bahkan Bahlil mengatakan bahwa itu tidak ada. Nah, hal ini tentu membuat netizen memberikan respon yang sangat luar biasa, dan lagi dan lagi Bahlil dirujak habis-habisan. Nah, seperti yang akan saya tampilkan berikutnya, di mana video netizen ini memberikan tahukan-tahukannya terhadap Bahlil, terhadap penguasa yang membiarkan kerusakan terjadi di Raja Ampat. Untuk itu, tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya lanjut saja bagaimana videonya dan bagaimana komentar netizen. Ya, lagi dan lagi terlihat kecerdasannya sangat luar biasa, beda dengan para termu. Emang lucu banget pemerintah, kalau udah mentok ujung-ujungnya asing lagi aja yang disalahin. Udah jelas-jelas itu surat izin keluarnya dari tahun 2017. Kalau bukan karena izin dari pemerintah pada saat itu, ya pengusaha-pengusaha ini nggak bakal jalan itu tambang-tambang nikel di Raja Ampat. Jadi ya nggak usah lah salah-salahin pihak A, pihak B. Udah evaluasi aja, batalin. Udah jelas-jelas ini tanah surga yang ditinggalin sama Tuhan di Indonesia. Nggak pedulilah embel-embel hilirisasi, energi masa depan dan sebagainya. Percuma kalau harus ngancurin sumber kehidupan yang lainnya. Kalau ada suatu pengkritikan terhadap masyarakat kepada pemerintah, dari buruknya kinerja pemerintah, selalu yang digunakan itu narasi lama. Kalau ini adalah ulah asing, kalau ini adalah upaya pihak asing mempropaganda masyarakat kita untuk mempecah belah negara dan bangsa kita.
Dan ini juga berlaku pada kasus Raja Empat penambangan nikel. Bukannya mengakui kesalahan, bukannya minta maaf pada masyarakat, malah masih sibuk mencari orang luar untuk menjadi kambing hitam. Padahal kenyataannya kita udah jelas-jelas tahu dan melihat siapa yang mengundang orang-orang asing untuk masuk ke dalam program besar yang nggak ada di dalam visi misi mereka, yaitu Danantara. Dan siapa juga yang menerima hibah dari orang asing dengan syarat menjadikan masyarakat kita objek eksperimen dalam sebuah vaksin yang bernama TBC. Dan siapa juga yang sedang berfoto, bergembira, bersulang, membangun kesepakatan dengan asing? Siapa? Ya penjabat kita. Siapa juga? Orang-orang yang memberikan izin kepada perusahaan asing dan orang-orang asing untuk mengeruk dan mengeksploitasi sumber daya alam kita. Ya penjabat itu sendiri. Tapi kenapa selalu masyarakat yang diidentikan kepada asing untuk mempropaganda pemerintahan kita? Seharusnya jangan salahkan asing terus. Tolong lihat rekam jejaknya. Dulu ada Raja Jawa yang menginjakan tanah di Kalimantan, memuji budayanya, memuji tanah adatnya. Hasilnya apa? Hutannya hilang, tanah adatnya juga hilang. Habis itu dia pergi ke Papua, memakai baju adat Papua, olah-olah mereka setara. Hasilnya apa? Sumber daya alamnya hilang, hutannya hilang, kesenjangan sosial yang nyata. Dan Raja Jawa itu menyapa para petani di sawah dan ikut menanam padi dengan mereka. Hasilnya apa? Harga gabah murah, beras terus diimpor, petani tidak sejahtera. Dan ini juga dilakukan kepada Raja Empat. Raja Jawa berkunjung ke Raja Empat, memuji alamnya dan keindahannya. Hasilnya apa? Di saat yang sama dia juga menerbitkan izin penambangan di Raja Empat, dan itu menimbulkan indikasi kehancuran keindahan alamnya. Semua kerusakan ini bukan terjadi karena ulah asing, bukan, tapi ini terjadi karena ulah kerakusan kalian, kerakusan, ketololan, dan pengkhianatan dari penguasanya sendiri. Jadi garis besarnya bukan asing lah yang merusak negeri ini dan keindahan alam di negeri ini, akan memeras sumber daya alam yang ada di negeri ini. Tapi awal mula kerusakan ini adalah karena kalian pernah memberi kursi kekuasaan kepada Londo Ireng yang pernah berkuasa. Serakah, munafik, dan biadab, ya, kejam. Kata-kata itu pantas kita alamatkan kepada mereka yang berkolusi. Penambang baik legal maupun ilegal. Penambang nikel, ya. Pemberi izin pejabat, ya, pusat maupun daerah, ya. Mereka ini menghancurkan hutan yang lestari, hutan yang hijau, menghancurkan laut yang terumbu karangnya begitu indah, laut yang bersahaja, ya. Semua ini hancur seketika karena limbah-limbah nikel, ya. Hasil galian yang mengalir ke laut dan semuanya menjadi hancur. Belakangan Raja Empat baru kemudian melahirkan suara-suara kritis, ya. Padahal pulau-pulau yang indah, ya, biota laut yang indah, hutan yang lestari yang hijau, tidak hanya di Raja Empat, di pulau Papua yang lain, di pulau Halmahera, di Sulawesi, semuanya hancur, ya, hancur berantakan, ya, gundul dan lautnya kabur alias rusak, ya, terumbu karangnya hancur semua. Ini karena ambisi dan keserakahan mereka, ya, di otak mereka hanya uang, uang dan uang, ya, mereka yang menambang, uang masuk ke kantong mereka, pemberi izin pusat dan daerah pemerintahnya, ya, dapat bagian mengalir ke kantong mereka. Dan itu adalah kolusi yang berjalan di negara ini, kolusi yang menjadi kebiasaan para pejabat dan pengusaha di negara ini. Mereka tidak pernah mau tahu, oh ini pulau yang harus kita jadikan unggulan untuk ekosistem pariwisata, oh ini lautnya harus benar-benar bersahaja dengan terumbu karang yang baik, kita jadikan juga ekosistem pariwisata. Oh ini hutan yang lestari. Di otak mereka tidak ada itu, guys. Di otak mereka adalah uang, uang dan uang. Dan itu kebiasaan yang mereka selalu lakukan. Jadi mereka tahu sebenarnya siapa sih yang menambang, siapa sih yang merusak. Nanti sudah ada suara-suara kritis baru, oh nanti kita panggil, nanti kita evaluasi, kita stop dulu, akan kita turunkan tim investigasi. Pret, ya, brengsek, ya. Seolah-olah nggak tahu, padahal mereka tahu siapa sih sebetulnya otaknya. Dan
setiap proses perizinan di daerah maupun di pusat dilakukan melalui sebuah kebijakan, itu semuanya terlibat ya. Jadi semestinya mereka tidak harus merusak hutan Raja Ampat atau Pulau Raja Ampat, karena mereka udah tahu itu adalah salah satu destinasi ya yang andalan Indonesia, masuk dalam 10 destinasi andalan Indonesia ya, dan itu sudah mendunia. Tetapi mereka tidak peduli itu, guys. Bagi mereka itu duit, dan otak mereka jadi pejabat cuma kejar duit ya. Jadi kita rakyat ini memang selalu digitukan ya. Ya, mereka anggap mereka lah yang paling berkuasa di negara ini ya. Karena itu pantas kita sebut mereka adalah bajingan ya.